agar terjadi keseimbangan. Apa sih? Yang ketiga, menjamin hak asasi manusia atau HAM. Konstitusi memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Hafal. Udah kayak tadi aja. Agar hak dasarnya tidak dilanggar oleh negara maupun sesama warga. Yang kelima, menetapkan identitas dan tujuan negara. Dalamnya tertuang Kayak tadiin kan? yaitu karakteristika dan bentuk negara. Tantangan dalam bernegara. Tantangan di era modern cenderung lebih kompleks karena pengaruh teknologi dan dinamika global. Yang pertama, radikalisme dan toleransi. Adanya paham yang ingin mengubah ideologi negara serta perpecahan di masyarakat akibat perbedaan pilihan politik atau pandangan sosial. Kedua, korupsi dan nepotisme KKN. Masalah klasik yang masih menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi dan keadilan sosial. Ketiga, disinformasi atau hoax. Penyebaran berita bohong melalui media sosial yang dapat memicu konflik horizontal di masyarakat. Selanjutnya ada kedaulatan digital. Tantangan dalam melindungi data pribadi warga negara dan menghadapi serangan cyber attacks dari pihak asing. Selanjutnya ada ketimpangan sosial ekonomi dan middle income gap. Tantangan ekonomi untuk keluar dari jebakan negara, berpendapatan menengah serta menangani kemiskinan. Stabilitas demokrasi dan implementasi. Menyeimbangkan kebebasan berdemokrasi dengan stabilitas nasional untuk mengunci investasi. Ketidakpastian geopolitik global, krisis pangan, dan perang di wilayah lain yang berdampak pada perdagangan nasional. Selanjutnya ada undang-undang yang berkaitan dengan bidang farmasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ini adalah aturan terbaru Omnibus Law yang mencabut Undang-Undang Kesehatan lama dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Di dalamnya mencakup regulasi mengenai bidang farmasi, alat kesehatan, dan praktik tenaga medis atau kesehatan, termasuk apoteker. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang produksi psikotropika mengatur pengawasan dan distribusi obat-obat golongan psikotropika. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur segala hal terkait narkotika, termasuk penggunaan untuk kepentingan medis dan penelitian serta sanksi penyalahgunaannya. Selanjutnya yang keempat ada peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yaitu mengatur standar pelayanan kefarmasian di apotek, rumah sakit maupun industri farmasi. Selanjutnya yang kelima itu ada peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu mengatur teknis pelaksanaan terkait sediaan farmasi dan alat